Cek, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan sebuah program CISAP pada mata kuliah program berbasis jaringan. Ini hanya merupakan contoh, hanya merupakan komentar. Jadi kita langsung pada programnya. Pada bagian ini merupakan deklarasi atau awal dari sebuah program. Ini using system merupakan yang dibutuhkan kelas, konsol, dan metode atau readline. Sedangkan using system.net itu digunakan di aplikasi Windows Store. Kelas di ruang di mana System.net dipengaruhi oleh fitur isolasi jaringan, bagian dari model keamanan aplikasi yang digunakan oleh pratinjo pengembangan Windows. Kemudian using System.net.socket digunakan untuk mengirimi data server HTTP dan menerima respon. Kemudian namespace simple sockets ini merupakan kode program di atas, merupakan identifier pengenal atau nama dari namespace-nya. Kemudian ini hanya merupakan ini hanya komentar. Kemudian kelas merupakan nama kelas, yaitu server socket, dan penamaan kelas huruf. Kemudian ini juga hanya merupakan sebuah komentar, jadi terus dijelaskan. Kemudian ini public cons in. Ini merupakan panduan umum saat menggunakan cons untuk menentukan nilai konstanta pada bersifat integer. Hal ini dilakukan ketika suatu objek diinstansi atau dibuat. Setelah itu ini hanya sebuah komentar juga. Kemudian static public void, ini pada baris ini merupakan metode utama untuk menjalankan sebuah program agar bisa mengeluarkan hasil. Metode ini dapat dipanggil dari luar kelas static, berarti tidak mengembalikan nilai. Kemudian byte digunakan untuk angka biner yang bertipe byte. Setelah itu ini merupakan sebuah komentar. Kemudian while merupakan perulangan untuk mengecahkan kondisi yang belum diketahui sebelumnya. Setelah itu for in ini digunakan untuk mengulang suatu proses. Inilah sebuah komentar. Break ini merupakan sebuah program akan berhenti. Kemudian ini
menambahkan sebuah komentar. Setelah itu kemudian ini semua untuk perintah untuk mencetak nilai ke layar seperti console.writeLine dan berikutnya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini merupakan komentar, jadi kita lewati saja, tidak usah dijelaskan. Kemudian di baris ini merupakan static void main. Lalu dalam kurungnya ada string args. Ya, untuk baris-baris berikutnya di sini ada string text message yang merupakan tipe string untuk pesan teks, lalu ada in local port yang sama dengan 5150, lalu send count sama dengan 10, buffer size sama dengan 4096, lalu ada alamat IP address, socket type, dan protocol type. Kemudian ini merupakan perintah untuk menampilkan hasil di layar, yaitu console.writeLine, dan juga perintah usage. Di sini juga merupakan perintah console.writeLine untuk menampilkan hasil di layar. Menggunakan pengulangan for yang dimulai dari 0, terus kemudian itu akan ditambah 1 sampai seterusnya. Dan juga ada penggunaan if yang digunakan bila lebih dari satu kondisi, dan switch itu digunakan hanya untuk satu kondisi. Di sini tipenya char. Lalu case ini merupakan percabangan dari switch, yaitu ada case i, di situ merupakan local address sama dengan IP address .parse. Lalu berikutnya ada case m yang merupakan teks message atau pesan teks yang dikirim ke buffer. Lalu berikutnya ada case n untuk send count. Lalu ada case p case P untuk local port sama dengan system .convert tol 32 bricks. Terus ada case T. Jadi break juga nih, break itu merupakan untuk menghentikan program.
pada switch case itu bertujuan untuk menghindari eksekusi pada case di bawahnya dan menghentikan program ketika value pada case sama dengan yang diharapkan. Lalu di sini ada penggunaan if, else. Jadi penggunaan ini jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka kode program akan berlanjut pada kondisi if berikutnya. Begitu seterusnya sehingga blok else terakhir. Jadi jika kondisi if sebelumnya itu tidak terpenuhi, maka dia akan terus menjalankan kode programnya sampai ke kondisi terakhir atau blok else terakhir, yaitu else usage lalu return. Di sini itu juga merupakan case break, kembali dari case X itu untuk ukuran dari pengiriman dan penerimaan buffer. Lalu di sini itu default, ini adalah penggunaan atau pemakaian usage, ini terus return. Di sini ada baris catch, ada baris default dan usage, ada return. Kemudian baris yang berikutnya merupakan bagian dari socket, yaitu socket server socket sama dengan null. Lalu try. Terus baris-baris berikutnya itu merupakan item point dari local endpoint. Dan juga di sini ada console, ada endpoint socket yang terdiri dari tipe byte atau new byte. Lalu formatnya yaitu format buffernya itu dalam kurung buffer text missing. Oke, di sini kita akan create the server socketnya dengan sintaksnya dia itu server socket sama dengan new socket, dan dalam kurung itu local address sama address family, socket, tipenya dan sock protokol. Oke, setelah itu kita masuk di console readline. Di sini kita ketik dalam kurung tuh buka tanda petik servernya, server socket, terus itu tutup kurung, start is okay. Terus setelah itu kita di kiri tanda titik 3, lalu tanda petik dan tutup kurung dan kita titik koma. Setelah itu kita akan bin socketnya dia itu di local interface spesifik, dan di sini dengan sintaksnya dia itu server socket titik bin dalam kurung local endpoint. Oke, setelah itu kita masuk ke console readline-nya. Untuk membacanya itu server dalam tanda kurung-kurang itu 0, server socket bound to dalam tanda kurung-kurang itu 1. Setelah itu kita tulis ini sock protocol itu to string dengan tipe data string. Setelah itu kita masuk ke local endpoint to string juga. Setelah itu kita masuk di if. Di sini if dalam kurung itu sock protocol. Protokol di sini itu protokol TCP atau TCP. Setelah itu kita masuk lagi di IP if TCP socket.
Di sini kita akan mengatur soket itu untuk mendengar. Di sini server soketnya itu pendengaran satu itu console word LAN. Di sini kita ketik server titik 2 list LAN dalam kurung it's okay, I'm listening for connection body. Dan di sini dengan tulisannya itu I'm listening for connection body. Setelah itu kita else. Setelah else kita buat dengan kurung kurawal lagi, kita ketik byte dengan tipe byte. Di sini dalam kurung siku byte true dalam sama dengan new byte dalam tanda kurung siku itu 4 titik koma. Setelah itu kita masuk lagi di byte true nya itu dalam kurung byte true titik LAN kurang 1 sama dengan 1. Terus kita masuk ke server soketnya yaitu IO control. Di sini server soket itu CEO ini tanda ini underscore UDP tanda Conerex dan dia punya IP datanya itu byte true yaitu 0. Setelah itu kita masuk ke konsol tuh word LAN untuk membacanya itu server titik 2 IO control is okay. Setelah itu kita masuk di service client dulu. Di sini dengan WLAN itu true. Setelah itu kita buka tanda kurung kurawal, kita ketik if socket sama dengan protocol type atau TCP. Setelah itu kita akan menunggu client connection. Kita akan menunggu client itu menghubungkan. Setelah itu kita client socket. Kita ketik sintaksnya itu client socket sama dengan server socket iShip dalam kurung tanda titik 2. Setelah itu konsol word LAN ini akan dibacanya itu server expect it's okay. Setelah itu kita buat konsol word LAN-nya itu dalam kurung server expecting connection from server itu adalah itu kita client socket and the point to string. Itu ini ada tanda tutup. Ini tanda tutup kurung. Jadi kita masuk ke receive back request. Misalnya kita request ke ini untuk koneksi. Misalnya kita mau datang sebagai itu server. Sekarang kita buat query to receive using the site. Di sini kita ada query dan tanda buka dan tutup kurung. Tanda 3 titik kita ketik itu kita ketik my key. Dan itu kita buat kurung kurawal lagi untuk option dan dengan small socket ketik assign data. Assign ada jadi data. Kita fungsinya kita akan menggunakan kita buat inputannya yaitu server level byte kurung 0 byte dan ukuran 0 versi untuk kurung. Itu kita baris berikutnya itu ketik if dalam kurung access sama dengan itu kita break. Setelah kita break kita tutup kurung untuk query dari kurung yang tadi di dalam itu kita akan query di satu untuk menentukan untuk respons dari sana. Itu kita ketik function untuk internet kita ketik server query visualisasi. Kita ketik itu dengan sintaks satu dan itu kita baris berikut kita ketik dan dan kurung ini yang kita saja lebih kecil sesuai sesuai setelah itu kita lakukan ini kita kurung nanti kita kurung lagi nanti sampai berikut versi kemudian menulis kata sama melakukan simulasi asalnya kita menggunakan informasi seperti preferensinya baik itu ada versi dari kurung kita
itu sebenarnya underscore atau sumber index. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba jalankan programnya. Klik debug, lalu start debugging. Kita tunggu prosesnya untuk melihat hasil atau menunggu ini penampilan hasilnya di layar. Ya, hasilnya sudah ditampilkan. Di sini ada berbagai macam, maksudnya ini kan tadi merupakan case dari Bricase, ada case L, M, N, P, T, dan X. Kemudian untuk servernya itu event point is okay, terus socket X okay, terus TCP server socket bound itu to 0.0.0.0.2 5150. Lalu server ini listen is okay dan seterusnya.